Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, selamat pagi. Renungan kita hari ini, Kamis 20 April 2023 dengan judul Sukacita Menggantikan Kesedihan Saat Yesus Datang. Ayatnya di dalam Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Apabila mereka melihat Tuhan dikhianati dan disalibkan, murid-murid akan berduka dan berpuasa. Dalam perkataannya yang terakhir di ruangan atas, ia berkata, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Pada saat ia keluar dari dalam kubur, duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita. Setelah ia naik, maka secara pribadi ia tidak bersama-sama dengan mereka itu lagi, tetapi melalui penghiburan ia akan tetap bersama-sama dengan mereka dan tidak patut lagi mereka berduka cita. Hal inilah yang dikehendaki iblis, untuk menghendaki mereka memberikan kepada dunia suatu kesan bahwa mereka telah ditipu dan dikecewakan. Tetapi oleh percaya, mereka harus memandang pada bait suci yang diam di surga, di mana Yesus sedang bekerja bagi mereka itu. Mereka harus membuka hati mereka kepada Roh Kudus, wakilnya, dan bersuka cita di dalam terang hadiratnya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu inilah yang kita rindukan, yang mana untuk dapat bertemu dengan Tuhan, berjumpa muka dengan muka dengannya dalam kedatangan Yesus nantinya. Demikianlah yang menjadi pengharapan daripada para rasul-rasul, murid-murid Yesus pada saat Yesus mengatakan bahwa tinggal sesaat lagi aku akan bersama dengan engkau. Tetapi dia juga menjanjikan bahwa sesungguhnya sesaat kemudian juga, maka tidak akan lama, maka ia akan datang. Saudaraku, Yesus memiliki misi sekarang ini. Dia berada di surga. Jikalau kita diarahkan dalam renungan kita ini memandang kepada bait kudus Allah yang ada di surga, Ka'bah, maka saat sekarang ini Yesus sedang berada di dalam masa penghakiman. Dan pada saat sekarang ini menjadi satu penentuan bagi umat-umat Tuhan. Dia sedang mengerjakan tugas sampai akhir nanti untuk diselesaikan. Umat-umat Tuhan yang akan diasingkan, yang layak untuk dimenangkan, untuk mewarisi kerajaan sorga. Inilah menjadi pengharapan kita, sehingga kita berharap dan berpikir bahwa tidak akan lama lagi ungkapan sesaat, maka kita akan bertemu dengan Tuhan kita, akan meneguhkan iman dan membawa sukacita. Semoga pikiran-pikiran ini memenuhi hidup kita, hati kita, supaya kita senantiasa bersemangat di dalam iman. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, pagi yang baik, yang indah kami dapat nikmati kembali semua oleh karena kasih dan kepercayaan Tuhan, dan menjadi satu kesempatan yang baru bagi kami untuk dapat mendekatkan diri dan meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Kiranya kuasa Tuhan menolong kami Bapa, sehingga hidup kami dipenuhi dengan sukacita untuk dapat berpengharapan dalam menantikan kedatangan-Mu. Dan biarlah ya Bapa kami dapat mengisinya, oleh karena kami tahu saat sekarang ini kami berada di tengah-tengah masa penghakiman. Kami harus mempertanggungjawabkan kehidupan kami supaya nama kami dapat dicatatkan di dalam buku kehidupan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berharap di saat kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan, kami akan dimudahkan dengan tuntunan-Mu. Biarlah Engkau yang akan mencukupkan segala keperluan, segala kebutuhan dan harapan juga ya Bapa. Biarlah kami dapat menjadi saluran kasih, saluran terang dimanapun umat-umat Tuhan berada. Memberkati kami Tuhan untuk dapat dipakai oleh kuasa Roh Kudus-Mu dalam menjadi saksi dimanapun kami berada, dalam memenangkan jiwa,
menyatakan kasih Kristus sehingga banyak jiwa yang akan dipersiapkan menyongsong kedatangan-Mu. Ya Tuhan, bagi semua orang-orang umat Tuhan yang berada di zona kesulitan sekarang ini oleh karena bencana alam, bahkan situasi peperangan, bahkan ya Bapa, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan lingkungan keluarga oleh karena faktor-faktor ekonomi dan lain sebagainya, sehingga berkurangnya sukacita. Biarlah kehadiran Tuhan akan menjadi soku guru yang akan menjadi kekuatan dan mengingatkan kami ya Bapa, supaya akan tetap bergantung setia kepadamu. Memberkati umat-umat Tuhan yang berada dalam lemah iman, Tuhan teguhkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Demikian juga Tuhan, senantiasa berdoa juga bagi orang-orang tua yang kami kasihi dimanapun berada. Biarlah berkat yang limpah Tuhan karuniakan, sehingga melalui kesetiaan mereka ya Bapa, ada kebahagiaan sukacita untuk mereka juga memperoleh berkat umur yang panjang hanya di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.